Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran teorema Pitagoras dasarnya ya. Kita akan melanjutkan pembelajarannya. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan rumus Pitagoras yang C kuadrat ini ya. Sekarang kita akan mempelajari yang dua ini. Sebenarnya teorema Pitagoras yang rumus 2 ini sebenarnya sama. Rumus 2 ini, A ini dia terletak bisa saja di sini, bisa saja di sini. B juga bisa saja di sini, bisa saja juga di sini. Itu terserah. Karena rumusnya sama, dia dikurang. Nah, jadi A itu bisa letaknya di sini, bisa letaknya di sini. B itu bisa letaknya di sini juga, bisa juga letaknya di sini. Tapi biasanya A itu letaknya di sini, B itu letaknya di sini. Ya, enggak. Kalau yang ini tuh C, ini sisi miringnya ini kita udah pelajari di video sebelumnya. Jadi kita akan mempelajari untuk cara mencari segitiga siku-siku yang ininya dan yang ininya ya. Kita akan mencari itunya. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu ada segitiga siku-siku, dan segitiga siku-siku ini yang diketahui adalah sisi miringnya atau sisi C-nya ini, yang baru ininya yang di bawah ini kita anggap yang B ya, yang B atau sisi bawah lah gitu. Sekarang yang ditanyanya ini bagaimana caranya. Yang ini caranya itu kan biasanya sudah saya bilang kalau yang ini tuh biasanya yang A, sedangkan yang di bawah ini biasanya yang B. Jadi kita umpamakan saja di sini yang ini yang A, ini yang B. Itu umpamanya saja. Ya, jadi kita pakai aja rumus yang ini, bisa kok itu. Kita pakai rumus yang A aja, caranya itu gini ya. A kuadrat, yang ini sama ya rumusnya ya. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke. Di sini C kuadratnya itu kan yang sisi miring. Berarti sisi miringnya berapa? 29 kuadrat dikurang berapa? B kuadratnya 21 kuadrat. Ini ya, ini masih A kuadrat nih. Lalu kita akarin dia. Kalau kita akarin, maksudnya itu kita akar itu kita giniin. Nah, kita beri akar pangkat 2. Kalau kita akarin, A-nya itu tidak perlu ditambah lagi 2 karena ini sudah berubah menjadi akar. Lalu kita masukkan di sini 29 pangkat 2, 21 pangkat 2. Oke. A sama dengan 29 kuadrat itu sama dengan, ya kita akarin dulu ya. Kita akarin dulu. 29 kuadrat itu sama dengan 841. Sedangkan kalau 21 kuadrat itu sama dengan 441. Lalu kita jumlahkan lagi ya, A sama dengan, ini kita kuadratin, 841 dikurang 441 itu sama dengan 400. Akar 2 dari 400 berapa? 20 cm. Ini akarnya ini kita buat ini 20. Jadi jawabnya sisi yang ininya berapa? 20 cm. Caranya itu nggak terlalu sulit ya. Jadi kalau kita ingin mencari bagian yang ini, bagian yang ini, bagian yang ini itu selalu bisa caranya. Ya, dengan 3 cara ini ya. Kalau kita ingin mencari yang ini di video sebelumnya memakai cara ini. Kalau ingin mencari cara ini ya seperti ini dengan menggunakan cara ini. Kalau garis bawah ini kita menggunakan cara yang ini ya. Jadi caranya mudah saja. Ini kan pakai cara ini, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat itu artinya A pangkat 2 ya. A kuadrat sama dengan C kuadratnya berapa? C kuadrat itu yang sisi miringnya berapa? 29 kuadrat. B kuadrat, biasanya kan saya bilang kan B kuadrat itu yang bawah, A kuadrat itu yang atas. Berarti kita cari B kuadrat itu yang bawah. B kuadrat itu berarti 21 cm. Berarti di sini 21 kuadrat. Lalu A-nya kita hapus 2-nya, kita jadi I akar pangkat 2.
Lalu di 29 kuadrat kita masuk ke dalam akar pangkat 2-nya. 29 kuadrat dikurang 21 kuadrat. 29 kuadrat itu sama dengan 841. 21 kuadrat itu sama dengan 441. Kita jumlahkan terlebih dahulu sama dengan 400. Lalu kita cari akar pangkat 2 dari 400 sama dengan 20. Sehingga kita dapatkan hasil bahwa sisi yang ini itu sama dengan 20 cm. Jadi sekian dari video saya. Terima kasih.